Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Karena saya lihat video Fight Back to School yang pertama di channel ini viewsnya lumayan banyak, jadi dalam video kali ini saya putuskan untuk melanjutkan Fight Back to School yang kedua. Di mana film ini masih mengisahkan Stephen Chow yang menyamar kembali sebagai seorang siswa di sebuah sekolah internasional. Nah, seperti apakah keseruan dan kekonyolan film ini? Sebelum kita mulai ke videonya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok pasukan kepolisian yang sedang menyerbu ke sebuah gedung. Terlihat pasukan kepolisian ini sangat gesit dan lincah dalam melakukan aksinya. Ternyata pasukan ini masih dipimpin oleh asing, yang walaupun sedang memimpin latihan, ia bisa-bisanya malah membuat mie instan. Saat mulai masuk ke ruangan yang ada asing di sana, secara tak sengaja salah satu anggota malah menembak Sandra yang merupakan seorang anak kecil. Dan tentu saja asing pun menjadi sangat murka. 我有冇話俾你聽有幾多個人質？冇啊 ，Sir。咁你老奉以為得我一個咯喎？你啊，正話飛身入嚟開槍，好有型係嘛？睇前唔睇後，你又未浸雙鋼板㗎？好，以後冇得鬧啦。由聽日開始我就調出去升職加人工住洋樓養番狗，你哋自己執生。Yes sir。 Setelah melakukan sesi latihan, kini asing dan Paman Tat nongkrong santai di kantor polisi. Mereka mengobrol santai sambil menantikan berkas kenaikan pangkat mereka. Tapi di sini Paman Tat terlihat sangat murung. Lantas asing pun bertanya mengapa. Ternyata gebetan Paman Tat ini sudah lama tak memberikan kabar padanya. Katanya gebetannya ini tak memberikan kabar setelah ia mengirimkan foto padanya. Di saat itu di meja sebelah, Paman Tat melihat seorang preman yang sedang menghajar pacarnya. Padahal saat itu si preman ini sedang di BAP oleh penyidik. Melihat hal itu, Paman Tat segera menghampirinya dan mengambil berkas milik preman tersebut. Ia berniat biar dirinya saja yang mem-BAP si preman ini. Ditemani asing, Paman Tat menuju sebuah ruangan untuk memulai mem-BAP si preman ini. Tapi ternyata cara interogasi Paman Tat ini sangatlah ekstrim. Ia ingin memukuli si preman ini dengan palu. Tentu saja hal ini dicegah oleh asing. Menurutnya, jika Paman Tat ini sampai melukainya, itu akan menambah masalah lagi bagi mereka. Tapi sial, saat akan memukulnya, Paman Tat malah ditendang oleh preman ini. Merasa tak terima karena diremehkan, Paman Tat meminta asing untuk melepaskan si preman itu. Karena mereka akan berduel 1 lawan 1. Tapi ternyata dalam duel itu malah Paman Tat yang berhasil dikunci oleh si preman. Paman Tat pun meminta bantuan asing dengan cara tos tangan terlebih dulu ala-ala permainan Smackdown di PS. Pertandingan ala-ala Smackdown pun kini dipertunjukkan. Setelah asing yang ambil alih, dengan mudahnya si preman tadi dibekuk. Melihat si preman yang sudah keok, Paman Tat kini minta giliran untuk menghajar preman tersebut. Tapi kembali Paman Tat lah yang dihajar oleh si preman ini. Asing pun kembali harus turun tangan untuk menghajar preman ini. Saat ingin kembali bergantian dengan asing, tiba-tiba atasan mereka yang bernama Madam Lydia datang ke sana. Madam Lydia pun bertanya, kenapa mereka memukuli orang ini? Dan di sini Paman Tat berakting dan mengatakan jika dia paling benci kalau ada laki-laki yang semena-mena dengan wanita. Di sini terlihat jika sebenarnya Paman Tat ini naksir dengan atasannya itu. Setelah selesai menghajar preman tadi, mereka bertiga lantas ke ruangan Madam Lydia. Tapi di sini lagi-lagi Paman Tat berakting untuk mencari perhatian si Madam Lydia. Ia mengatakan jika ingin menuntut atas perlakuannya pada si preman tadi, ia bersedia menanggung semua risikonya. Tapi ternyata si Madam Lydia tidak mempermasalahkan hal itu. Ia memuji aksi Paman Tat dan asing yang sudah membongkar penyelundupan senjata pada film sebelumnya. Madam Lydia bertanya, Paman Tat ini ingin ditempatkan di posisi mana? Tapi dengan soknya, Paman Tat meminta ditempatkan di tim yang pekerjaannya paling berbahaya, yaitu tim kriminal regional. 你去重案組咁，我點啊？咁不如我去交通組啦，不如真係。
Dan benar saja, sesuai dengan permintaannya, kini Asing ditempatkan di bagian lalu lintas. Tapi meski hanya ditugaskan sebagai seorang polantas, Asing tetap menjalankan tugasnya itu dengan maksimal. Sampai suatu saat, ia ingin memberhentikan sebuah mobil yang melanggar lampu merah. Ternyata, pengemudi mobil itu adalah si kura-kura dan teman-temannya. Karena mereka adalah sobat lama, Asing akan melepaskan mereka. Tapi secara tak sengaja, mereka malah mengejek profesi Asing saat ini. Alhasil, mereka yang tadinya akan dilepaskan akhirnya malah ditilang. Saat Asing bersembunyi guna untuk mengintai pelanggar lalu lintas lainnya, secara tak sengaja Paman Tat datang. Paman Tat mengejek Asing karena saat ini ia hanya menjadi seorang polantas. Berbeda halnya dengan Paman Tat yang saat ini sedang menangani sebuah kasus besar. Penasaran dengan kasus besar yang sedang ditangani Paman Tat, secara diam-diam Asing mengikuti kemana Paman Tat pergi. Ternyata saat ini Paman Tat dan timnya sedang menangani kasus terorisme berskala internasional. Karena mendapatkan kenaikan pangkat dari hasil cari muka, di sini terlihat sekali aksi Paman Tat yang sangat amatiran. Tapi tak disangka di sana sudah ada tim khusus lainnya yang akan melakukan penyergapan. Tapi sial, sinyal radio dari tim khusus ini berhasil disadap oleh para teroris tersebut. Dan akhirnya para teroris ini tahu jika salah satu orang di sana adalah mata-mata dari tim khusus itu. Paman Tat yang melihat jika di sana sudah ada pasukan tim khusus lainnya, segera memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengeceknya. Tapi saat ingin mengeceknya, para teroris itu malah menembaki mereka. Dan alhasil, para teroris itu berhasil melarikan diri, sedangkan mata-mata yang tadi ketahuan ternyata kini sudah tewas. Di kantor polisi, para pimpinan tim ini berdiskusi tentang kejadian yang terjadi pada saat penyergapan. Peter yang merupakan pimpinan dari tim khusus mengatakan jika orang yang tadi tewas itu adalah mata-mata mereka. Sedangkan Madam Lydia selaku pimpinan tim kriminal regional mengatakan jika ia tak tahu menahu kalau tim khusus dari Peter juga ikut melakukan penyergapan. Karena di TKP tadi ada Asing di sana, yang jika dilihat dari job desk-nya, ia tak seharusnya di tempat itu. Alhasil, kini Asinglah yang dijadikan kambing hitam penyebab gagalnya misi tersebut. Asing yang tak terima dijadikan kambing hitam dengan garangnya marah-marah di hadapan Paman Tat. Tapi berbeda halnya saat Asing berhadapan dengan calon mertuanya. Terlihat untuk menyuguhkan teh saja, Asing sampai gemetaran. Di sini, si calon mertua bertanya tentang keseriusan Asing untuk menikahi putrinya. Tapi Asing beranggapan jika menikah itu memerlukan dana yang sangat banyak. Dan juga semua uang dari gajinya sudah dibelikan sound system yang megah ini. Agar bisa mendapatkan restu dari orang tuanya, Guru Ho jadinya berbohong. Ia mengaku jika telah memiliki tabungan bersama yang akan digunakan untuk mereka menikah nantinya. Asing terlihat sangat kaget, karena ternyata Guru Ho ini memiliki tabungan sejumlah $100.000. Mengetahui hal tersebut, si calon mertua pun jadi lega mendengarnya. Setelah Guru Ho dan calon mertuanya pergi, tak lama kemudian Paman Tat datang. Di sini Paman Tat mengatakan jika tim kriminal regionalnya akan diduetkan dengan tim khusus milik Peter. Paman Tat mengatakan jika nanti misi ini berhasil, ia pun akan menjadi terkenal. Tapi masalahnya karena ini teroris internasional yang memakai bahasa Inggris, Paman Tat yang tak bisa bahasa Inggris jadi bingung harus berada di posisi mana. Asing yang mengetahui jika kemampuan Paman Tat ini tak bisa diharapkan dalam misi ini, meminta pada Madam Lydia untuk melibatkan dirinya juga dalam misi ini. Madam Lydia yang sudah termakan omongan Paman Tat mempercayai jika Paman Tat ini adalah polisi terbaik yang mereka punya. Seolah Madam Lydia ini meremehkan kemampuan Asing. Hal ini diperburuk dengan kedatangan Peter dan tim khususnya, yang juga turut meremehkan kemampuan Asing. Tak tahan dengan hal itu, Asing dengan emosinya memutuskan untuk keluar saja dari kepolisian. Setelah tak lagi jadi seorang polisi, kini Paman Tat berniat untuk mencarikan Asing pekerjaan yang ada di iklan koran. Tapi di sini Asing menolak semua tawaran itu, karena ternyata ia sudah punya rencana sendiri. Ia mengingat jika para teroris itu mengincar anak sekolahan yang ada di sekolahan internasional. Maka dari itu, Asing berniat untuk kembali menjadi mata-mata dengan menyamar menjadi murid di sekolahan internasional itu. Kini Asing meminta bantuan pada teman-temannya dulu untuk ikut bersamanya menyamar menjadi murid di sekolahan internasional itu. Awalnya teman-temannya ini menolak ajakan itu, tapi setelah Asing bilang akan memberikan bayaran yang sangat besar, pada akhirnya mereka semua setuju untuk ikut dengan Asing.
Setelah itu, Asing dan teman-temannya mulai berunding, sekolah manakah yang akan dicari oleh teroris itu. Setelah melakukan beberapa analisa, akhirnya mereka memutuskan untuk menyamar di sekolahan Adam Smith. Karena menurut info, mata-mata yang dulu tewas adalah mata-mata di sekolahan Adam Smith itu. Singkat kisah, akhirnya Asing pergi ke sekolahan itu untuk mendaftar. Awalnya, si kepala sekolah ini meragukan Asing karena umurnya yang sudah tua untuk masuk ke sekolahan SMA. Tapi karena Asing mau membayar dengan bayaran yang cukup tinggi, akhirnya kepala sekolah itu menerima Asing dan teman-temannya. Di sini juga diketahui jika Asinglah yang membiayai semua teman-temannya ini, yang ternyata biayanya tidaklah sedikit. Hingga pada akhirnya mereka berempat resmi bersekolah di sekolahan ini. Saat akan naik untuk mencari kelas mereka, tak sengaja mereka bertemu dengan salah satu anggota dari tim khusus yang juga sedang menyamar. Karena di sini tak disebutkan siapa namanya, kita panggil saja dengan nama aslinya, yaitu Michael Chow. Michael pun bertanya pada Asing mengapa ia juga ikut ke sini. Asing menjawab ia ke sini hanya untuk belajar. Kemudian sebelum masuk untuk mengikuti pelajaran, mereka akan bertemu dulu dengan guru BP yang bernama Tuan Bon. Teman-teman Asing jadi khawatir apakah guru BP ini sama galaknya dengan guru BP mereka di sekolah yang dulu. Hingga tak berselang lama, datanglah guru BP tersebut. Ternyata guru BP itu tak lain adalah Paman Tat. Setelah dihajar habis-habisan oleh Paman Tat, kini Asing dan teman-temannya akan mencari di mana kelas mereka. Tapi sebelum ke kelas, Asing ingin sikat gigi dulu. Asing kemudian menjabak si kura-kura dan mendorongnya, hingga tak sengaja terkena seorang gadis yang berpenampilan tomboy bernama Jackie. Bukannya meminta maaf, si kura-kura malah meledek Jackie karena tampilannya yang sama seperti seorang pria. Ayah! Tauhib. Tauhib ah. Tauhib lah mah. Karena kebingungan mencari di mana kelasnya, Asing kemudian bertanya pada seorang gadis yang bernama Sandy. Setelah memberitahu di mana kelasnya, Asing pun berterima kasih dan segera pergi. Sebelum masuk ke dalam kelas, salah satu teman Asing membawa anggota baru untuk mereka. Orang ini bernama Albert. Albert ini adalah seorang yang culun, tapi dia hampir bisa masuk ke semua klub di sekolah ini, dari mulai klub putih sampai klub hitam. Dan tentu saja hal ini akan sangat bermanfaat bagi Asing. Kemudian mereka semua masuk ke dalam kelas. Ternyata Sandy ini juga berada di kelas yang sama dengan Asing. Di sini terlihat jika Sandy ini sebenarnya naksir dengan Asing. Hal ini dibuktikan dengan Sandy yang sering sekali mencuri-curi pandang ke Asing. Sampai-sampai ia tak sadar saat namanya dipanggil oleh guru. Saat pelajaran agama berlangsung, Asing malah mengejek pendeta yang sedang memberikan pelajaran. Akibatnya, ia pun dipukul oleh sang pendeta itu. Setelah memukul Asing, sang pendeta itu lantas minta maaf pada Tuhan karena telah khilaf memukul Asing. Asing yang tak terima telah dipukul, kini balik memukul sang pendeta hingga pingsan.黃牧師係全校最大嘅，仲大過我同校長。你得罪佢啊，隨時飛你出校啊！唔早講啊你啊！記得咗啊嘛。Usai menerima hukumannya, Asing kini menghajar Paman Tat yang dianggapnya terlalu caper ke setiap orang. Di sana, Asing tak sengaja mendengarkan percakapan Michael dan rekannya. Michael mengatakan tidak apa jika Asing juga ikut mengintai di sini, tapi asalkan ia tak boleh mengganggu Sandy. Mendengar hal itu, Asing mulai penasaran dengan sosok Sandy. Scene kemudian memperlihatkan Michael yang sedang bermain basket bersama murid lainnya. Sedangkan Asing berada di lantai atas untuk mengintai Sandy. Sadar jika ia sedang dipandangi oleh Asing, Sandy menjadi salah tingkah. Michael yang mengetahui jika Asing dan Sandy saling berpandangan, tak terima dengan hal itu. Setelah berhasil menjebol bola basket itu hingga bolong, Asing pun lantas pergi. Setelah melihat hal itu, Sandy menjadi semakin jatuh hati pada Asing. Di tempat lain, sekelompok polisi terlihat sedang ingin menggerebek sebuah tempat.
di mana tempat ini dicurigai sebagai sarang teroris. Tapi seperti yang sudah-sudah, karena para teroris ini bisa menyadap sinyal komunikasi, mereka pun bisa selangkah di depan para polisi itu, dan dengan mudahnya melumpuhkan polisi tersebut. Keesokan harinya, kali ini sang guru mengajari Asing pelajaran bela diri judo. Setelah itu, Asing akan bertarung sparring dengan Sandy. Bukannya bertarung dengan benar, malah ini yang terjadi. Bukannya membanting Sandy jatuh ke matras, tapi Asing malah membanting Sandy dengan perlahan dan aman sentosa. Dan semenjak saat itu, Sandy menjadi semakin jatuh hati pada Asing. Tapi berbeda halnya dengan Michael, ia terlihat sangat marah pada Asing. Saat berada di toilet, Michael kemudian mendatangi Asing dan memberitahunya agar tak dekat-dekat lagi dengan Sandy. Saat makan di kantin, Asing meminta pada si kura-kura untuk mengalihkan perhatian Jackie karena ia akan menggali informasi dari Sandy. Rencana pun akhirnya dijalankan. Si kura-kura mengalihkan perhatian Jackie dengan menciumnya. Alhasil, Jackie yang kesal akhirnya mengejar si kura-kura. Memanfaatkan hal itu, Asing segera berlari mendahului Sandy agar pertemuan mereka seperti alami. Kemudian disapalah Sandy, walaupun dengan nafas yang masih terengah-engah. Asing mulai bertanya apakah Sandy ini mengenal orang yang bernama Mike Chan. Sandy mengaku jika ia tak mengenali orang yang bernama Mike Chan. Ia menyarankan agar coba bertanya saja pada kakaknya. Saat ingin menemui Jackie, terlihat di sana jika Jackie dan si kura-kura sedang melakukan pertukaran nafas. Segera, Asing dan Sandy menghampiri Jackie. Setelah ditanya apakah Jackie mengenal Mike Chan, awalnya Jackie mengaku tidak mengenalinya. Tapi setelah diperlihatkan fotonya, ternyata Jackie mengenalinya. Mike Chan adalah seorang siswa yang sangat pemalas di sekolah ini. Karena dalam seminggu ia hanya masuk sebanyak 2 kali saja. Dan setelah itu, Jackie dan si kura-kura bergegas pergi. Kali ini, Sandy yang penasaran bagaimana rasanya bertukar nafas, ingin mengajak Asing untuk melakukannya. Awalnya, Asing ingin menolak karena si Sandy ini masih sangat remaja. Ditambah lagi jika dirinya juga akan segera menikah dengan Guru Ho. Tapi untuk membuat Sandy senang, akhirnya Asing pun mengabulkan permohonannya. Kemudian, scene menunjukkan Jackie, si kura-kura, dan teman-teman lainnya sedang makan di sebuah restoran. Di sisi yang lain, Asing dan Sandy juga berada di restoran yang sama. Melihat si kura-kura dan teman-temannya juga ada di restoran ini, Asing langsung mengajak Sandy untuk pindah tempat. Ingin pergi dari restoran, ternyata Guru Ho terlihat baru saja masuk ke restoran ini. Akhirnya, kini Asing mendapatkan tempat duduk yang menurutnya aman. Asing juga telah mempersiapkan sebuah topeng The Simpsons untuk berjaga-jaga agar tak ketahuan. Untuk mengetesnya, Asing pun pindah ke meja yang lain. Tapi ternyata calon mertuanya juga ada di sana. Tak lama, Guru Ho pun datang, kemudian disusul oleh Sandy. Setelah merasa aman, tiba-tiba Paman Tat datang dan membongkar semua rahasia Asing. Pada keesokan harinya, walaupun Sandy sudah tahu jika Asing akan menikahi Guru Ho, ia tetap saja mengejar-kejar Asing. Sampai Asing mengatakan jika sebenarnya ia sama sekali tak pernah menyukai Sandy. Dan pada akhirnya Sandy pun menjadi sangat sedih. Tak berapa lama, Paman Tat datang dan memanggil Asing untuk menghadap ke ruang kepala sekolah. Ternyata di sini Inspektur Lydia juga datang. Ia mengaku sebagai ibu dari Asing. Ia meminta pada kepala sekolah untuk mengeluarkan Asing dari sekolah ini. Di tengah perdebatan itu, secara tak sengaja pistol Inspektur Lydia terjatuh dari tasnya. Lydia beralasan jika pistol itu adalah pistol mainan yang sengaja ia belikan untuk Asing. Di saat perebutan pistol terjadi, akhirnya si kepala sekolah yang mendapatkannya. Di sini Paman Tat segera mengajak Asing untuk bicara empat mata mengenai masalah ini. Paman Tat menjelaskan jika Asing harus pergi dari sekolah ini karena ini adalah perintah atasan dan keputusan bersama. Asing yang sudah muak karena niat baiknya disalahartikan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sekolah ini.
Setelah beberapa saat keluar dari sekolah ini, tak lama kemudian Albert datang menghampiri Asing. Ia meminta agar Asing menyimpan nomor HP-nya, siapa tahu nanti di kemudian hari ia membutuhkannya. Pada saat itu, Asing tak sengaja melihat denah sekolah yang ada di buku catatannya. Di kantor polisi, Paman Tat memberikan denah yang didapatnya dari Asing itu pada Peter. Namun, Peter yang arogan tidak percaya dengan denah itu, apalagi denah itu diberikan oleh Asing. Di keesokan harinya, di sekolahan Adam Smith terlihat semua murid sedang menghias sekolah untuk menyambut hari Natal. Di sisi lain, Michael dan tim khususnya juga telah sampai di sekolah. Saat akan bersiap, Michael tak sengaja melihat Sandy yang berlari menaiki tangga. Ternyata Sandy sedang bersedih karena cintanya ditolak oleh Asing. Di saat bersamaan, para teroris ini datang dan masuk melalui pintu belakang sekolah. Setelah itu, para teroris ini mulai menjalankan aksinya. Mereka mulai melakukan penyadapan sehingga tim khusus milik Michael tidak bisa melakukan komunikasi. Kemudian, para teroris ini mulai masuk ke dalam dan menyandera semua murid. Di saat itu, si kura-kura secara diam-diam berhasil menghubungi Asing dan memberitahukan keadaan mereka. Asing pun sangat terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian langsung menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan. Tapi sayang, sepertinya pihak kepolisian kini sudah tak percaya lagi pada Asing. Kembali ke sekolah, kali ini si teroris ini mengetahui jika ada sebuah sinyal telepon di tempat ini. Alhasil, mereka semua pun akhirnya diperiksa satu persatu. Di sisi Michael, ia yang sedang menemani Sandy tiba-tiba diserang oleh seorang teroris. Beruntung, ia berhasil melumpuhkannya dan menyelamatkan Sandy. Tapi tak berselang jauh, Michael dan Sandy kembali diserang. Tapi mereka pun kembali beruntung. Kali ini mereka ditolong oleh Paman Tat yang berpenampilan ala-ala Terminator. Di kantor polisi, Asing menerobos masuk ke dalam kelas tempat pasukan khusus yang sedang belajar. Di sana, ia melaporkan jika telah terjadi penyanderaan di sekolahan Adam Smith oleh sekelompok teroris. Tapi karena ia sudah tak dipercaya lagi oleh pihak kepolisian, si pelatih itu mengabaikan Asing. Alhasil, Asing pun bertindak nekat dengan menghajar si pelatih itu. 第三中隊 ABC Unit 立即出發。有百幾條人命等緊你哋去救，一切後果由我負責，信唔信我？ Yes, sir. 出發！ Kembali ke sekolah, Paman Tat kini mulai menuntun para sandera untuk keluar dari sekolahan ini. Tapi tak lama kemudian, para teroris ini datang dan mulai menyerang Paman Tat. Setelah sampai di luar sekolah, Michael dan yang lain akhirnya bertemu dengan Asing. Michael menjelaskan jika di dalam masih ada Paman Tat yang sedang adu tembak dengan para teroris. Dan pasukan khusus pimpinan Asing pun kini mulai merangsek masuk ke dalam sekolah. Kemudian aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan lagi. Pada saat ingin mencari keberadaan Paman Tat, pasukan Asing mendapatkan serangan. Hingga ada salah satu anggota yang terluka. Asing meminta agar menyelamatkan anggota ini. Dan teroris yang ada di sini biar dia sendiri saja yang tangani. Masuk ke ruangan berikutnya, di sini Asing melihat Paman Tat yang sedang disandera. Why? Because I want you to turn around. What?
fool. Bye-bye. Dan pada akhirnya Asing berhasil membunuh pimpinan teroris ini. Setelah itu, Paman Tat yang heran dengan aksi Asing tadi ingin mencari di mana ia menyembunyikan peluru itu. Tapi ternyata peluru itu memang bersarang di tubuh Asing, dan aksi tadi itu hanyalah akting untuk mengelabuhi pimpinan teroris itu. Paman Tat yang khawatir ingin segera memanggil ambulans, tapi Asing melarangnya. Karena kali ini dirinya lah yang ingin cari perhatian dengan pimpinannya. Tak berselang lama, semua pimpinan kini telah hadir di sana. Tapi ternyata di sini ada salah seorang teroris yang masih hidup. Wah, 手榴彈啊！ 爛殘，阻住阿姐講嘢，咪以為死咗就唔使拉啊！幫我送佢翻去。邊個契弟推我上前邊？翻嚟慢慢同你講。唔該晒。 你今次累死我啦，阿 Sir！ Setelah semua kejadian itu, kini Asing kembali diminta untuk bergabung dengan pihak kepolisian. Film ditutup dengan adegan Asing yang ingin melamar Guru Ho. Dan film pun tamat. Bagaimana teman-teman, serukan filmnya? Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.